Ini orang yang sakit, mengambil dosanya selama dia menjalani sakit itu dengan sabar, tidak sambil mengumpat-ngumpat, apalagi memarahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, amalan orang yang sakit adalah istighfar. Istighfar, selawat, Quran. Di dalam hadis Fathul Mu'in dikutip, siapa yang maknanya ada dua hadis. Siapa yang dalam kondisi sakit membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Minimal 40 kali. Ada juga hadis yang kedua, siapa yang dalam kondisi sakit membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas minimal 100 kali. Nah, ini gabungan dua hadis yang apabila sembuh dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Tapi jika meninggal dunia dalam keadaan diberikan pahala orang yang mati syahid, dan kelak di sirat akan melewati sirat lewat bantuan malaikat secepat kilat. Nah, itu keistimewaan orang yang sakit. Sehingga adab orang yang sakit pertama adalah husnuzon. Itu adalah karunia pemberian Allah. Ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah husnuzon. Itu adalah titipan Allah, pemberian Allah. Jika sabar menjalaninya, maka disitulah derajat akan diangkat, dosa diampuni. Nah, jadi sakit itu ya rupanya zahirnya sakit, tapi hakikatnya memiliki keistimewaan yang sangat besar. Pelebur dosa, mengangkat derajat. Tapi meskipun begitu, istimewanya tidak boleh kita minta sakit. Yang kita minta adalah sehat yang bagus-bagus. Nah, begitu juga miskin. Miskin itu, di balik itu ada keistimewaan yang besar. Tapi jangan kita minta mohon kefakiran. Yang kita mohon adalah kekayaan. Allahumma inna nas'alul huda wa tuqa wal afa wal ghina. Nah, jadi itu yang pertama. Zahirnya sedikit sakit, tapi hakikatnya adalah besar, istimewa. Begitu juga yang tertimpa kepada Nabi Ayub yang sakit belasan tahun. Dan itulah yang menjadi salah satu hujah Allah kelak di akhirat. Allah berhujah dengan 4 manusia. Nanti di akhirat, kelak di akhirat Allah berhujah dengan 4 manusia. Yang pertama, Allah berhujah dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ketika kelak di akhirat orang yang di dunia diberikan sakit, kemudian ia tidak beribadah, ia ditanya, kenapa engkau tidak beribadah? Dia jawab, ya Allah, hamba ini sakit, tidak bisa beribadah. Kemudian Allah berhujah dengan Nabi Ayub. Lihatlah hambaku Ayub, dia sakitnya terparah,
tapi dia tidak pernah meninggalkan perintahku. Nabi Ayub sakitnya, saking parah sakitnya sampai beliau diasingkan, sampai ditinggalkan oleh jamaah dan keluarga. Sakit yang sangat parah. Yang kedua, Allah berhujah dengan Nabi Isa. Ketika orang yang fakir ditanya, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Ditanya oleh Allah. Dia jawab, ya Allah, aku ini tidak memiliki apapun. Bagaimana saya makan kalau saya beribadah sholat? Jadi saya fokus, ya Allah, cari rezeki untuk keluarga, untuk diri. Sehingga tidak ada waktu saya beribadah. Allah akan berhujah dengan Nabi Isa. Lihatlah hambaku Isa, dia tidak memiliki apapun di muka bumi ini. Tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki istri, tidak memiliki harta. Tapi dia tidak pernah meninggalkan perintahku. Yang ketiga, Allah berhujah dengan Nabi Sulaiman. Ketika kelak di akhirat orang-orang kaya itu dipanggil yang tidak beribadah, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Mereka menjawab, ya Allah, saya ini sibuk mengurus harta, ya Allah. Ini banyak anak buah saya, tidak terurus gajinya kalau saya tidak fokus. Harta saya dari sini banyak sekali, ya Allah, saya harus urus harta itu. Sehingga tidak ada waktu saya untuk beribadah kepadamu, katanya. Allah berhujah dengan Nabi Sulaiman. Lihatlah hambaku Sulaiman. Kerajaan mana lagi yang lebih besar daripada kerajaan Sulaiman? Harta mana lagi yang lebih besar daripada hartanya Nabi Sulaiman? Tapi dia tidak pernah melupakanku. Dia tidak pernah meninggalkan perintahku. Dia tetap taat beribadah kepadaku. Kemudian yang keempat, Allah berhujah dengan Nabi Yusuf. Ketika para pembantu, para budak ini dipanggil yang tidak beribadah, kenapa kau tinggalkan ibadah? Ya Allah, aku ini sibuk melayani bosku. Aku ini sibuk kerja, ya Allah. Sebentar-sebentar aku dipanggil sama bosku, majikanku. Dipanggil sama tuanku. Bagaimana aku sempat beribadah, ya Allah? Aku sibuk. Allah jawab, lihatlah hambaku Yusuf. Dia menjadi budak dari Raja Mesir, sekaligus budak istrinya. Betapa sibuknya dia, tapi tidak pernah meninggalkan perintahku. Taat mengerjakan perintah. Nah, begitu pula orang yang sakit. Nah, sehingga kita diberikan keringanan dalam agama. Sakit tidak bisa berdiri, sholatlah dengan duduk. Tidak bisa duduk, sholat dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, sholat dengan terlentang. Sholat dengan isyarat. Sholat hanya dengan bacaan. Lidah masih bisa berucap, sholatlah dengan lidah. Baca setiap bacaan sholat. Meskipun tubuh tidak bisa berisyarat. Tidak bisa dengan lidah membaca karena sakit tapi masih sadar. Bisa sholatlah dalam hati. Begitu. Bersuci semampunya. Tidak bisa bersuci semampunya tanpa bersuci. Sholat. Nanti kalau sembuh diqadha. Kalau meninggal dunia, insya Allah sudah menyaksikan bagaimana dia berusaha mengerjakan perintah Allah. Nah, jadi kata Sayyidina Ali, sakit itu ya sakit. Tapi di balik itu Allah simpan keistimewaan yang sangat besar. Tapi kita tidak berdoa sakit,
kita berdoa sehat walafiat, tapi ketika Allah berikan itu, disitulah kita gunakan ilmunya. Sabar, terima qadar Allah, amalkan yang dianjurkan oleh Rasulullah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin banyak-banyak, minimal 40 kali baca surat Al-Ikhlas banyak-banyak, minimal 100 kali baca istighfar, banyak salawat, sekemampuan kita. Yang kedua, zahirnya sedikit, hakikatnya banyak, atau tampaknya dia sakit, tapi hakikatnya dia itu sangat istimewa. Yang kedua adalah wal faqru, kefakiran. Fakir itu tampaknya sakit sedikit, tapi di balik itu hakikatnya istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah diperlihatkan isi surga, dan kebanyakan isi surga itu adalah orang-orang yang fakir miskin. Ya, tetap meskipun demikian kita tidak disuruh, kita tidak dianjurkan meminta miskin. Yang kita diajarkan adalah dalam doa meminta harta. Allah marzuqna rizqan halalan katsiran. Tapi yang membuat kita itu banyak harta kaya bukan usaha kita, semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sudah ikhtiar, sudah berdoa lengkap maksimal, kemudian tidak bertambah harta, begitu situ saja, atau miskin saja, disitulah Allah akan memberikan keistimewaan yang amat besar. Makanya ulama itu berbeda pendapat, mana yang lebih istimewa, miskin yang sabar atau kaya yang syukur. Kebanyakan ulama mengatakan yang lebih istimewa adalah kaya yang syukur, karena lebih sulit. Banyak harta lebih sulit syukur. Kalau ucapkan alhamdulillah, ya itu masih zikir saja, meskipun itu bagian dari syukur, tapi belum cukup syarat bagi yang punya harta. Ada, dia harus buktikan syukurnya itu. Kalau cukup nisab, bayar zakat, sedekahkan, buktikan di jalan Allah. Tidak membawa harta itu, tidak sombong, tidak melupakan perintah Allah. Kalau miskin, ya tinggal sabar saja, meskipun tidak semua yang mampu. Tinggal ya sudah gimana lagi, tinggal sabar. Artinya lebih mudah daripada orang kaya yang akan membuktikan syukurnya. Sehingga banyak orang yang fakir, miskin, menjual imannya, melelang imannya. Wanar, yang ketiga adalah api. Api itu sedikit, tapi itu hakikatnya banyak. Ya, jadi kita tidak boleh meremehkan api. Rupanya sedikit, hakikatnya. Ayo coba musim panas di sini 1 minggu aja panas sudah beda, apalagi 2 minggu. 2 minggu panas di tempat kita ini, kemudian api dilalaikan di kebun, sekejap terjadi kebakaran besar. Wal adawah, yang keempat adalah permusuhan. Musuh. Ya, jadi musuh itu zahirnya sedikit, hakikatnya banyak. Apa katanya? Jangan anggap satu musuh itu sedikit,
Satu musuh itu satu itu sudah sangat banyak. Dan jangan anggap 1000 teman yang baik itu, 1000 teman itu banyak, tapi itu masih sedikit. Nah, jadi jangan pernah kita mau bermusuhan, apalagi mencari musuh. Satu musuh itu sudah banyak. Benar kita tidak bisa mengontrol orang untuk tidak benci kepada kita. Ya benar. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang untuk tidak benci kepada kita. Kita tidak bisa mengontrol orang untuk harus menyayangi kita. Tapi kita bisa mengontrol diri untuk tidak benci kepada orang. Itu saja rumusnya. Kita tidak bisa mengontrol orang untuk tidak benci kepada kita, tapi kita bisa mengontrol diri untuk tidak benci sama orang. Nah, sehingga kita tidak mencari musuh. Satu musuh itu sudah kebanyakan. 1000 teman itu masih sedikit. Cari teman yang banyak, apalagi yang soleh-soleh. Karena Imam Syafi'i berkata, apa kata beliau? Uhibbus salihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan bagian dari orang yang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap mendapatkan syafaat dari mereka, orang-orang soleh. Nah, jadi kita cari teman sebanyak-banyaknya, terutama teman-teman yang soleh, suka cinta kepada para ulama, karena ada hak Allah memberikan sahabat yang soleh itu atau ulama juga memberikan syafaat kelak di akhirat. Tentu syafaat terbesar dari Rasulullah SAW, tapi Allah berikan izin dalam hadis yang dapat memberikan syafaat di akhirat juga para malaikat, orang-orang yang mati syahid, para ulama. Apalagi waliullah, apalagi wali mursyid. Sehingga kita menjaga guru kita, menjaga hubungan dengan guru kita, menjaga hubungan dengan silsilah keilmuan. Karena di akhirat Allah akan berikan izin nanti orang-orang soleh itu membantu. Kan begitu banyak orang berdosa diazab di neraka, itu berbagai macam alasan dia untuk diselamatkan, jalan untuk diselamatkan. Jadi setelah sekian lama mungkin disiksa di neraka, coba cari adakah amalnya, dicek amalnya, adakah amal baiknya. Begitu penyayangnya Allah ingin menyelamatkan. Cari-cari amal baiknya, tidak ada. Coba cari temannya, mungkin ada temannya orang baik. Sehingga nanti diberikan izin, apalagi ulama, apalagi sampai ulama itu mencintai muridnya. Apa kata guru Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, guru beliau yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, kepada muridnya Syekh Zainuddin, uhibbuk, aku mencintaimu, wa uhibbu may yuhibbuk, dan aku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Jadi begitu indahnya kita mencintai waliullah, ulama-ulama Allah, orang-orang soleh. Bagaimana kalau di akhirat waktunya diberikan izin, coba cek temanmu katanya. Mana ini yang kau kenal ahli neraka? Oh, diselamatkan.
Tidak ada amal baik, tidak ada teman baik, tidak ada dicek dari namanya. Coba perhatikan siapa namanya. Apakah namanya itu baik atau bukan. Nah, di situ pentingnya nama. Banyak orang yang mencari nama kerennya saja tapi tidak islami atau tidak ada artinya. Itu dari nama orang nanti diselamatkan di akhirat. Bahkan orang tua yang paling malu di akhirat, orang tua yang nama anaknya tidak baik, tidak bagus. Kerennya saja tapi tidak islami, tidak punya arti. Oh, ini namanya Fatimah. Oh, sangat islami. Kesayangan Rasulullah, putri Rasulullah. Dari situ dia bisa diselamatkan. Nah, carilah nama-nama yang baik. Nah, itu dia yang ke al-faqru wan adalah permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul akli ba'dal iman billah ta'ala ad-tawaddud ilan nas." Ra'sul akli, otaknya akal atau sempurnanya akal, baiknya akal setelah iman kepada Allah adalah menyayangi manusia. Nah, jadi Ra'sul akli, poros akal yang baik setelah iman kepada Allah adalah menyayangi manusia. Jadi kalau tidak menyayangi manusia, itu belumlah akal yang baik. Akal yang baik itu setelah beriman kepada Allah adalah menyayangi manusia. Jadi kalau benci-benci manusia, apalagi orang yang tidak bersalah, itu berlawanan. Jadi akal yang baik itu adalah yang sayang kepada manusia. Nah, jadi cukup berharga nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali yang perlu kita hayati, renungkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur, yang lebih bersabar. Jadi di balik sakit ada keistimewaan yang besar. Di balik kefakiran, kemiskinan ada keistimewaan yang besar. Kemudian jauhi permusuhan, cari teman yang banyak, terutama lagi yang soleh-soleh. Mungkin dari sini ada tambahan, usulan, dipersilahkan. Memang seperti bilangnya tadi ini kita dibolehkan hadis Rasulullah ini bersama orang miskin. Bagaimana dengan masalah itu? Ya, benar. Ada di sini dikutip perkataan siapa yang ingin surga, siapa yang cinta Rasulullah, siapa yang mengaku 4 hal katanya, tapi tidak, siapa yang mengaku 4 hal tapi tidak menjalani 4, maka pengakuannya itu dusta. Siapa yang mengaku cinta Rasulullah tapi tidak cinta kepada fakir miskin, maka pengakuannya itu dusta. Siapa yang mengaku cinta Rasulullah tapi tidak cinta kepada fakir miskin, maka pengakuannya itu adalah dusta.
itu sesungguhnya ungkapan Rasulullah bagaimana Rasulullah sangat sayang kepada orang-orang yang miskin ini. Jadi Rasulullah sangat sayang kepada miskin karena banyak miskin yang tidak dapat motivasi, malah ia tidak beribadah. Ada miskin yang melelang imannya di bekasi tanah, tapi keluar daripada imannya. Nah, jadi Rasulullah itu, kesayangan Rasulullah itu adalah orang-orang yang fakir miskin. Makanya beliau sangat menjamu orang-orang yang miskin itu. Di masjid yang disebut Ahlu Sufah, masjid Rasulullah, sampai puluhan, ratusan sahabat. Di situ rata-rata yang miskin. Nah, jadi Rasulullah ayomi. Rasulullah sangat cinta kepada begitu, itu ungkapan Rasulullah sayangnya kepada orang-orang miskin. Sampai-sampai bagaimana beliau memiliki sahabat yang paling banyak, yang sangat sering kita dengar, yang sangat banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat yang sangat miskin. Beliau tinggal di masjid. Beliau salah satu pemimpin pasukan masjid Ahlus Sufah. Beliau tidak punya apa-apa. Pernah suatu ketika Abu Hurairah malamnya itu tidak tahan, saking laparnya. Sudah taruh batu di perutnya supaya tidak merasakan lapar. Masih lapar. Mencoba untuk berbaring tidur. Masih lapar. Akhirnya Abu Hurairah memutuskan untuk berjuang supaya ada isi perutnya. Akhirnya Abu Hurairah keliling, lihat Abu Bakar lagi di depan rumah. Abu Hurairah berkunjung ke Abu Bakar, "Hai Abu Bakar." Tapi malu Abu Hurairah bercerita yang sesungguhnya ada makanankah, malu. Sahabat ini malu. Tapi Abu Hurairah punya cara. Apa caranya? "Wahai Abu Bakar, apa maksudnya ayat ini ya? Engkau ahli Al-Quran, wahai Abu Bakar." Dengan penuh semangat Abu Bakar menjawab panjang lebar. Abu Hurairah berharap sudah makankah? Berharap, tapi tidak ada. Abu Bakar dengan ditanya ilmu bagaimana tidak semangat. Pada akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Ada lagi, wahai Abu Hurairah?" Cukup Abu, sangat jelas sudah. Tidak ada pertanyaan di akhirnya. Bagaimana? Udah makan kan? Abu Bakar ditanya ilmu, luput semangatnya. Kemudian Abu Hurairah berkunjung ke Umar. "Wahai Umar, engkau ini paham hukum, wahai Umar. Apa maksudnya ini?" Wah, menggebu-gebu Umar menjawab. Tapi Abu Hurairah ingin di akhirnya, "Gimana? Udah makan kan?" Tapi tidak ada. Ini ditanya ilmu, sahabat semangat semua. Dikunjungi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sama semua. Kosong. Tidak ada hasil. Ada hasil ilmu, tapi Abu Hurairah sangat kelaparan. Tapi malu, adakah makan? Malu sekali. Tidak mungkin. Sehingga lewat ilmu. Dan sahabat ini tidak ada yang menawarkan. Semua menggebu-gebu menjawab. Yang bertanya sekelas Abu Hurairah, ahli masjid, banyak mendengarkan hadis. Kok sampai bertanya, bagaimana tidak semangat sahabat ini? Akhirnya lupa. Rasulullah yang sangat tahu dengan Abu Hurairah, melihat Abu Hurairah mondar-mandir, dipanggil oleh Rasulullah, "Hai Rasulullah, hai Abu Hurairah, sini. Apa kamu lapar?" Langsung tersenyum, tertawa terbahak-bahak dalam hati Abu Hurairah. Bahagianya. "Ini yang aku maksud," kata Abu Hurairah. Apa kamu lapar?" "Wahai Rasulullah, aku kelaparan." "Hai Aisyah," kata Rasulullah, "apakah ada makanan di dalam rumah?" "Wahai Rasulullah, tadi ada yang mengantarkan susu."
apa bahasanya kalau kita kocor itu? Iya. Ya secangkir susu lah yang seukuran pakai kita ngopi lah di situ kan. Nah, ada yang ngantar segitulah kira-kira. Oh, alhamdulillah kata Abu Hurairah. Selamat aku sekarang katanya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, engkau pemimpin ahlu supah kan? Katanya. Yang pemimpin di masjid, jamaah di masjid. Ya wahai Rasulullah. Oh kalau begitu panggil sahabat-sahabatmu dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kelaparan, sudah ada minuman, siap untuk ternyata disuruh panggil sahabat. Khawatir Abu Hurairah. Itu susu sedikit. Sahabat di masjid puluhan orang. Astagfirullah. Tidak berani macam-macam. Rasulullah panggillah. Nah, dipanggil. Begitu sayangnya Rasulullah. Nah, dipanggil ahlu sunnah. Wahai Abu Hurairah, silakan layani mereka. Pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Astagfirullah istighfar. Ya. Saya akan menanyakan kita ini juga tukang maling. Ketika menanyakan hukumnya dosa kita yang memikul orang yang diduga maling. Kita diduga orang tukang maling 2 orang. Satu orang namanya Sugeng, kedua namanya Rejo. Tapi Pak bumi langit dan ini gara labanan itu dulu loh. Apa-apa dimaling orang, jodoh dimaling orang, mesin dimaling orang, kita usuli sendirian Pak. Aman dari sekarang. Tapi akhirnya kita dibuka tukang maling. Sama dengan Sugeng dengan Rejo